rumah tangganya, ya, yang berkaitan dengan mata pencahariannya, sementara memang dia biasa hadir ngaji, pahala dia kembali tetap sebagaimana dia ngaji. Dia pulang tuh bukan karena nggak mau ngaji, dia pulang karena urusan rumah tangganya sesuatunya. Tetap hukumnya orang itu thalibul ilm. Tetap hukum orang tadi thalibul ilm, penuntut ilmu agama. Tidak ada lagi di alam dunia yang lebih mulia ketimbang menuntut ilmu agama. Tidak ada lagi. Ada lagi amal ibadah yang paling mulia, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Sebab semua ibadah dasarnya ilmu. Alhamdulillah. Al-Tihara biar dikit masih kebagian rezeki kita hidup. Alhamdulillah. Ya, berbuat dalam arti berbakti kepada suami dan melaksanakan, ya, dan mengakui hal-hal yang jadi hak seorang suami atas istrinya. Wa qalilun min kunna man yaf'aluhu. Langka wanita yang bisa melaksanakan hal tadi. Nabi udah kasih tahu. Apalagi sekarang udah nggak bisa laki-laki deh. Alisnya naik ke atas gitu nih bini, udah nggak bisa dah. Udah nggak bisa. Angkat alis, gue turunin angkin. Lo angkat alis lo, gue turunin angkin. Nah, tangan lo bergerak, kunci kamar gue pegang. Terserah lo deh. Lo lebih dikit, ya gue nggak pulang. Tuh. Akhir-akhirnya gimana sih suami? Enggak bu, saya kan bercanda. Ya tawon. Ente jadi pemuda jangan begitu. Mendingan ente mati muda-muda kalau ente berumah tangga ada di bawah telapak kaki seorang istri. Jangankan surga, lam yasumma raihatal jannah. Wangi surga pun tak pernah bisa anda hendus. Pakai lam ente, udah nggak bakalan ya. Udah pakai lam. Ya. Sejak itu sampai mati udah nggak bisa lagi nih. Lam yasumma raihatal jannah. Gimana tuh? Pria yang dari A sampai Z bagaimana istri? Bas, selamat jalan. Udah deh, lu pakai kutang mendingan deh, pakai kutang mendingan. Oh. Pakai kutang mendingan pakai kutang. Ya paham tuh kalau pakai kutang. Sebab bagaimana malam Jumat kemarin yang bilang bahwa ahli surga enggak ada yang berhati wanita. Enggak ada ahli surga bermuka wanita, enggak ada ahli surga berhati wanita. Ada yang enggak paham. Jadi perempuan enggak bisa susah masuk surga satu. Kita perempuan susah masuk surga, lihat. Ente, pemuda enggak paham itu bahasa. Enggak di ahli surga, enggak ada ahli surga muka pria dengan muka wanita, pria dengan hati wanita. Paham enggak ngomong ini? Udah umum yang namanya pria punya selera. Orang yang punya selera, wajah-wajahnya itu bukan wajah-wajah bencong, bukan wajah-wajah keni, bukan wajah-wajah pengecut. Mukanya itu bukan muka kena geledek terus turun tali kolornya. Oh iya, menghadapi sesuatu yang sifatnya benar dari sudut pandang agama terus minggir. Tidak ada ahli surga yang demikian. Paham ente? Nah, orang-orang itu adalah orang-orang yang berhati wanita. Tuh, nggak ada ahli surga berhati wanita dan bermuka wanita. Tidak ada ahli surga berwajah wanita dan berhati wanita. Nggak ada. Oh, nggak ada ente. Nggak ada ente. Sebab itu kan nilai iman seseorang. Dimana mungkin orang bisa dikatakan dirinya punya iman. Sementara hal-hal yang membawa nilai kemuliaan dari sisi iman, dia nggak pernah peduli. Oh, satu hal yang mustahil. Alhamdulillah. Ngerti itu ya. Di mana hadis tersebut rawahul Bazzar wa Tabarani, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dan Al-Imam At-Tabarani. Qala Allah Ta'ala fi surah An-Nisa lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabna. Ay lirrijali thawabun bisababi ma amilu minal jihad. Dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah An-Nisa ada dikatakan, dan mohon maaf merillah, ente jangan suka terima ilmu-ilmu dari TV, terutama yang di Indosiar. Apa ente? Ada kan ibu-ibu tuh tanya jawab soal rumah tangga, tanya ya nggak kenal panjang, nggak kenal pendek, nggak kenal tata bahasa sama sekali, makharijul hurufnya rusak luar biasa, tapi jadi narasumber. Itu bahaya itu. Sian. Itulah ketika pemimpin orang bodoh, apa akibat orang-orang yang dipimpinnya? Ketika orang-orang bodoh jadi pemimpin, menerima permasalahan dan menjawab permasalahan, apa akhir dari jawabannya?
Udah, semuanya kembali sama Allah Ta'ala. Buka surah ini, buka ayat itu, baca. Bangun malam, tahajud, jangan tinggal, begitu. Orang yang nanya nggak tahu sembahyang, orang yang nanya nggak bisa baca kitab suci. Jawabannya begitu dan begitu. Tuh, semua permasalahan kembalikan sama Allah. Oh, bisa begitu ya? Lihat ente, biar paham ente. Semua permasalahan kembalikan kepada Allah. Waduh. Kalau semua permasalahan kehidupan umat manusia kembalikan kepada Allah, ya sudah, nggak bakal selesai dong. Paham nggak ente omongan ente? Kalau semua permasalahan kehidupan kembalikan kepada Allah, kita nggak begini ente, nggak bisa kenal agama. Ngapain ente capek-capek bicara soal agama? Ngapain ente capek-capek? Iya, menghidupkan syariat agama. Ngapain ente capek-capek jalani syariat agama? Mau ngapain? Kembalikan saja sama Allah. Nggak bisa sembahyang, kembalikan sama Ta'ala. Gimana ya Allah, aku nggak bisa sembahyang. Nggak tahu ilmu, kembalikan sama Allah. Hebat rumah tangga, suami istri, kembalikan sama Allah. Tahajud malam hari, jangan tinggal, baca doa, buka surat sekian, kesian. Lihat ketika orang-orang buta jadi seorang pemimpin, hancurlah dunia. Jangan ente. Sekian. Tapi justru yang begituan dipakai. Kenapa? Udah. Ketika api neraka sudah Tuhan bukakan pintunya, oh iya, maka orang-orang ahli neraka mengejar tuh pintu yang terbuka, yang mereka nggak menyadari bahwa itu pintu-pintu neraka. Sementara pintu-pintu surga rapat, terpelihara. Pintu surga rapat, terpelihara. Jangankan orang, lalat pun nggak bisa masuk. Kan begitu? Kenapa? Sebab lalat adalah sesuatu yang kotor. Nggak ada sesuatu yang kotor ada di surga. Bisa ente ngerti itu omongan? Ya, astagfirullahaladzim. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, ini nggak arti ini ya. Lirijali nasibu mimma tasabu, artinya mana bebas dia nggak ngerti Al-Quran. Orang laki punya bagian dari apa yang mereka usahakan. Walin nisa nasibu mimma tasabna, orang perempuan pun ya punya bagian dari apa yang mereka usahakan. Artinya lirijali, para pria itu ya memiliki sawabun, pahala, bisa babi ma'amilu, tersebab apa yang mereka lakukan minal jihad. Lihat artinya deh. Imam Nawawi Banten, ya, lirijali nasibu mimma tasabu. Tadi arti bahasa Indonesia tuh, orang-orang laki itu ya punya bagian dari apa-apa yang mereka lakukan. Walin nisa'i, dan kaum wanita pun punya nasibun, bagian mimma tasabna, dari apa-apa yang mereka kerjakan. Lihat bagaimana bahayanya terjemah. Padahal artinya bukan itu. Artinya kata Imam Nawawi Banten, lirijali, itu para pria mempunyai sawabun, pahala, bisa babi ma'amilu, tersebab apa-apa yang mereka lakukan tuh. Jadi kaum pria itu punya ganjaran pahala dari Allah Ta'ala tersebab apa-apa yang mereka perbuat. Pun para wanita pun sama memiliki ganjaran pahala dia karena apa-apa yang mereka perbuat. Jauh gak artinya antara arti secara harfiah ayat Quran begitu dengan tafsir dari Imam Nawawi Banten. Bagaimana orang sekarang? Ya, wah, buka Quran, coba buka ayat 17 surah Abu Radul. Ya, surah apa yang kira-kira surah reformasi bagian itu. Waduh, banyak jawab. Bagaimana Pak Ustadz? Gini, kok saya bilang begini Pak Ustadz? Ya bisa juga sih, betul begitu. Lihat si guru, betul juga kamu begitu jawabannya. Lihat, gila ente. Tinggal pegang Quran terjemah, dia bahas, didiskusikan bersama. Lihat ente, orang-orang terkutuk. Minal jihad, dari pahala jihadnya. Walin nisa'i sawabun mimma tasabna min hifzi furujihinna wa ta'atillah wa ta'ati azwajihinna. Tuh. Dan buat kaum wanita itu ganjaran pahala dari apa-apa yang mereka perbuat dalam sisi apa? Min hifzi furujihinna. Tuh. Ya, dari memelihara kemaluannya, kehormatan dirinya. Orang laki dapat ganjaran pahala dengan apa yang mereka perbuat dalam bentuk jihad. Kaum pria atau kaum wanita pun ya dapat pahala dalam sisi jihad. Dalam hal apa jihad mereka? Tuh, seorang istri jihadnya apa? Memelihara kemaluannya. Tuh, jangan sampai ya zina sama orang lain. Tuh pahala jihad perempuan di situ. Tuh pahala jihad. Mereka agak di kereta jadi.
Kira tak jadi di kolong meja kantor jadi. Ini berita-berita yang di televisi, berita-berita yang di koran. Ini paling demen tuh baca-baca berita jorok. Iya loh. Benar apa yang Allah telah sampaikan. Betul yang di garis bawahi. Betul yang awliya solihin memelihara, menata kehidupan suami istri. Begitu. Allahu Akbar. Ya, 1500 tahun yang lalu orang belum kenal sesuatu sudah Rasul garis bawahi begitu. Kejadian segala sesuatunya kan begitu. Ya, selamat. Allahu Akbar. Wa min hifzi fuhurujuhinna, ya, dari memelihara kemaluan mereka dan kemaluan para perempuan, wa ta'atillah, dan karena taat mereka kepada Allah Ta'ala, wa ta'ati azwajihinna, dan karena taat para istri kepada para suami mereka. Bayang bini kita tiba-tiba dapat interlokal dari kampung, bapak lagi sakarat, kita lagi di kantor nggak tahu, kan begitu. Dengar bapak yang sakarat, berangkat aja tuh bini. Permisi minta tetangga, salam tar, tuh melaki gue, Dul Irfan. Salam, gue berangkat ke Jawa, bilang bapak gue lagi sakarat. Dia tuh berangkat aja. Gimana tuh? Hancur gak rumah tangga begitu? Yang ampe begitu ente. Tapi kok ajaran Islam tidak boleh baru sakarat, matinya pun emak atau bapak atau saudara semasa istri itu taat kepada Allah Ta'ala, taat kepada Rasulullah, artinya berpegang dengan ajaran agamanya, mati pun kalau suami tidak aku nggak izinkan kau menjenguk orang tuamu yang sakarat apalagi meninggal, tidak dapat izin dari aku. Sebegitunya taat itu istri. Akhirnya apa? Dalam satu riwayat Allah Ta'ala ampuni dosa emak atau bapak sang istri gara-gara dia taat kepada suaminya. Tapi kalau sisi kemanusiaan, biadab amat tuh laki, kejam amat tuh laki. Kalau beliin mobil sih pantas, kagak. Nabi ini suruh ngedorong. Tuh. Tapi agama berbeda. Tuh. Nah kita kan nggak begitu, jadi suami kan kita nggak begitu, kagak, nggak bakalan, nggak ada laki begitu. Ya martua lagi sakit keras gitu, bininya ditelepon, disuruh pulang, bapaknya sakit keras tuh, kayak nanyain, misalnya begitu, kalau begitu, udah nanyain, bukan nanyain bini kita, bukan, nanyain duit lu belum pulangin kan. Suami lu waktu bangun rumah ngutang duit gue, lu belum bayar. Nah, kok bapak ingat sakarat, ingat duit pak? Iya, gue sakarat gara-gara lo. Tuh bini pulang, kata lagi, kenapa lu baik lagi? Dibohongin gue. Ya Allah, subhanallah. Allahu Akbar, ente untung ente punya mata. Lanjutannya. Farrijalu wan nisa'u, maka kaum pria dan kaum wanita fil ajri, dalam hal urusan pahala dan ganjaran dari Allah Ta'ala, fil akhirah, di akhirat kelak, sawaun, sama. Tuh, sama dalam hal urusan jihadnya. Pria jihadnya demikian, pahalanya dari Allah Ta'ala, kan begitu. Wanita jihadnya begitu, berbakti kepada suami, taat kepada Allah Ta'ala, ya, taat kepada Rasulnya, memelihara kehormatan dirinya, iya, pun pahalanya sama di sisi Allah Ta'ala di akhirat kelak, sama-sama jihad. Hampir begitu ente. Wadzalika, dan hal yang demikian itu, annal hasanah takunu bi asri amsalihha, karena sungguhnya hasanah makna bebas, hasanah itu kebajikan. Takunu bi asri amsalihha, ya, menjadi 10 kali lipat. Kebajikan dibalas dengan 10 kali lipat. Udah nggak paham nggak tuh? Ya mohon maaf, mau bercanda nih. Tadi pagian ada tamu baru ngobrol kurang lebih 7 menit, ada tamu lagi. Assalamualaikum, salam. Ane ingat, ini orang biasa ke rumah Ane suka kasih duit. Ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali. Umumnya sebulan sekali nih suruh datang. Mau 10 kayak mau 20, sabodo amat. Emang dasar setan. Lihat sudah, belum sempat salaman sama Ane lari buru-buru karena Ane ada tamu.
Ambil, tanya sama halamannya, mana amplop? Susah banget, amplop banyak-banyak kok kagak ada. Ini amplop, ada bagian sini. Buka coret-coretan. Masukin duit 5.000 perak. Hati ngomong, ntar Allah Ta'ala ganti. Ganti 10 kali lipat. Hati kan jahat ngomong begitu, tadi Allah Ta'ala ganti. Ini benar kejadian tadi pagi. Selesai. Terima kasih Beb. Gitu. Ya udah. Paham bro. Kurang lebih 1 jam. Ketemu Bu, pulang. Beb, ada rezeki Beb nih. Itu. Ini ngomong aneh. Paling gede 100, paling dikit 50. Pas dibuka, pas 50. Tuh, Al-Hasanah. Ya, bi asri amsaliha. Ya, 5.000. Dapatnya 50.000. Udah aneh, tukang datang. Habis tuh duit, tekor 70.000. Tekor 70.000. Siang lagi tekor 400.000. Tuh, bayangin ente. Tuh, paham ente? Bayangin tuh. Jadi Allah Ta'ala itu apa yang Allah telah janjikan, apa yang Rasul sampaikan, nggak ada yang pernah melesetin deh. Allahumma nggak ada yang pernah meleset. Hanya catatannya jangan berharap perbuatan baik ente dalam makna al-hasanah menurut aturan agama ente ngarepin Allah Ta'ala, ntar Tuhan gantiin, jangan begitu. Itu setan gangguan itu, tumben berhasil. Tumben tuh setan berhasil. Ntar ya Tuhan gantiin deh. Itu tumben tuh setan berhasil. Biasanya nggak sampai begitu. Tuh tumben tuh, emang duit lagi ngepas. Betul-betul lagi ngepas itu. Hati ngepas, iya. Memang ngitung kiri, ngitung kanan. Itu, ya Allah gimana nih. Dana lagi perlu banyak nih, bakal rumah nih, tukang macam-macam gitu. Tumben tuh setan ganggu sampai gitu amat. Kalau 5.000 perak ya amplop. Tanah gantiin gitu. Ya bener ngomong begitu. Nggak lama tamu dah apa? Emang sebelumnya tamu datang, dia pulang permisi, ngasih aneh duit 10 kali lipat. Kemarin-kemarinnya orang nggak megang duit. Ya Allah. Dapat kabar dari seseorang dengan Nat, bulan udah laku tuh. udah laku. Iya. Telepon. Ya, telepon kayak begini aja. Karena 2 hari baca doa kuat nih. 2 hari ini kuat baca doa. Ini dua-duanya ini hasil. Yang satu lebih lama. Nah itu. Yang satu udah dapat informasi dari seseorang. Ya, ini hajat intinya dua-duanya hasil. Cuman yang satu lebih lama. Tapi yang baru nih, yang satu lagi nih, ya doanya kuat, inti hasil. Ini satu deh. Itu 500-an. Enak aja dari 500. Apa ente janji 1 juta. Ya, ini kan janji 1 juta saat. Temen kan ngomong baru 500 dulu. Tadi lu gak pakai dulu. Anu mau berangkat ke 1 tempat dikasih 1 juta. Dikasih 1 juta. Ceramah. Ya, ceramah 1 juta ya. Panjang 100, ada minta 500 lagi nggak mau. Yang 400 nggak mau. Gagalnya nggak mau ceramah. 500 nggak mau deh. Dalam ketika ini ceramah, ini bilang, ini saya nih, kalau bukan orang baik, yang undang saya nggak mau nih, kurang dari 7,5, gitu. Saya mesti 7,5 nih, tunjuk RW-nya, gantiin tuh kekurangannya. Kok 7 juta nggak mampu, tambahin lagi pego dah. Itu bawa lagi duit 150, ketemu orang minta duit lagi, jadi bawa 1 juta, bawa udah tuh, habis saya lagi. Tuh gitu Bang Udin. Kita kalau dengan mulain kering ya Rob, gimana ya Rob? Boleh mau masalah, boleh apa itu? Boleh deh. Jangan nih kirimin amplop sama Agus tuh, semua orang nih kirimin amplop. Cicil 3 bulan, enggak gampang itu. Pertimbangan lu cicil mustahil, lu miskin sehari 1.000 perak 3 bulan nggak mampu, mustahil. Dari jauh-jauh hari udah pasang doa. Iya, pas mulai nyebar amplop udah jalan tuh doa, dang. Mustahil lu nggak mampu 3 bulan, mustahil. Semiskin-miskin orang di Jakarta mampu sehari 1.000 perak. Arti sehari 1.000 perak, enggak orang sehari-hari dapat 1.000 perak. Seminggu baru dapat 10, dapat 30, dapat 50. Tuh, tinggal kejujuran. Udah ya begitu. Semasa niatnya kuat, pengen, bukan bantu ana, pengen bantu diri ente sendiri, dan berbetulan memang ana yang minta, ya Rob, semasa niat itu ada, kuat, betul, ya dapat ente. Bahkan kebanyakan ente dapatnya ketimbang ente kasih ana. Sebetulnya bener enggaknya wallahu alam tuh, tapi ada punya keyakinan kuat gitu ya. Jadi Mursali emang ngepas. Ya Allah, Ahmad.
Wah, besok-besok sih Gus, tolong dipindahin nih Gus, tulisan Gus. Dipindahin pakai apa? Kayak pulpen agak gedean, yang hitam, gedein dikit tulisan Gus. Oh, biarin, nggak apa-apa. Aneh nggak bakal baca artiannya. Itu. Nggak boleh, nggak apa-apa. Aneh keganggu, aneh begini keganggu. Aneh kan kok pengajian bulanan kan emang itu pelajaran aneh udah tulis. Kalau aneh nggak keburu waktu, ya lihat kitab. Lihat begitu dulu, makanya aneh tulis lebih dulu tuh, akhir Rebo udah tulis dulu pelajaran, makanya bakal malam Kamis pengajian bulanan, jadi mata aneh nggak keganggu. Udah mesti 2 kali lipat ya. Jadi al-hasanah ya ana wazalika anal hasanata takunu bi asyri amsalihha. Das satu kebajikan Allah telah ganti dengan 10 sepertinya. So, yastawi bidzalika, dalam hal yang demikian itu sama ar-rijalu wan nisa'u, antara laki dan perempuan. Jadi laki 1 dibalas 10 pun perempuan 1 dibalas 10. Dalam masalah al-hasanat itu enggak ada perbedaan mana laki mana perempuan. Udah. Allahu akbar. Wa fadlur rijali 'alan nisa'i innama huwa fid dunya kadza qalahu Asy-Syarbini fi tafsirih. Dan keutamaan kaum pria atas wanita innama huwa, hanya saja sisi keutamaan itu ya di dunia. Begitulah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syarbini fi tafsirih. Dalam tafsir beliau. Kan kalau di Al-Qur'an kan ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Kan begitu, ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Pria itu pelopor dalam rumah tangganya, bertanggung jawab dari sisi pendidikan keagamaannya dan ya sisi nafkahnya untuk bisa melindungi istri dan anaknya. Kalau ada rezeki memungkinkan, ya perbaiki tuh rumahnya. Rezeki lebihan, cariin pembantunya dan seterusnya begitu. Kalau kewajiban laki begitu ya, keutamaannya. Lalu dalam sisi Ahmad, dalam sisi warisan laki lebih daripada istri dan seterusnya tuh. Hal semua tadi hanya di alam dunia terjadinya keutamaan tersebut. Wa fadlur rijali 'alan nisa'i fid dunya. Tuh, ngerti ya? Bisa dimatiin deh ya? Oh ya deh, ngerti deh begitu ya? Adapun di akhirat enggak. Di akhirat enak banget dong. Kalau ente ngaji sebulan sekali, itu perempuan ngaji seminggu sekali. Sisi pahala banyakkan perempuan. Hanya bedanya dia kalau mau ngaji mesti izin sama suaminya. Kalau suami main perempuan nggak kayak bilang lagi bininya. Kenapa mesti begitu? Ya berantem urusannya. Nyan diam pahalanya gede. Kata rezeki siap ya. Tuh, ngerti gitu ya. Allahu akbar. Ente kalau ente mau tahu, mohon maaf bro, aneh nggak pernah nih begini baca ginian kagak. Ente aneh nggak pernah belajar gini-ginian kagak ente. Apa ente? Kitab muda-muda nggak ada yang punya orang tua ngajarin kita puluhan haram, bohong, mustahil. Ada diajarin yang kagak-kagak aja. Dia ajak digitu-gituin aja udah. Apa ibarat orang diajar cara berjalan, tuh agar otot itu kuat. Diajar cara apa? Cara merangkak, diajar cara melompat, diajar cara berlari, diajar cara tiarap, diajar cara membungkuk, diajar cara tidur, diajar cara bangun, diajar begitu aja. Bisa dimengerti? Enggak ditenteng jalan harus dulu ke pasar Minggu. Diajak jalan olahraga, ya di Senayan atau Taman Monas. Tidak begitu. Cukup diajar berjalan di tempat. Bisa dimengerti? Paham omongan ini misal? Nah, kalau orang sudah terbiasa jalan di tempat sebagaimana contoh-contoh yang tadi Anda kasih tahu, ketika dia di lain tempat, dia bisa nggak jalan? Bisa. Ketika dia mau jalan kemanapun dia pergi, mampu nggak dia berbuat? Mampu. Tuh ilmu. Tidak dengan kitab-kitab yang sebagaimana anak pesantren bawakan sekarang ini. Kitabnya tebal. Yang dibacain ilmu gurunya dia bisa, kitab lain nggak mampu. Meskipun 1000 tahun di Hadramut, tetap nggak bisa. Baru 7 tahun mau petang-tang peteng-teng. Bisa dengerin deh. Lebih jauh dari itu bergantung niat ente dalam belajar agama. Apa niat ente sesungguhnya dalam belajar agama? Tuh, udah itu aja. Assalamualaikum. Itu ya, maksud ngerti ya? Tuh, fadlur rijal 'ala nisa' innama huwa fid dunya. Keutamaan kaum pria atas wanita hanya saja
ya, keutamaan itu terjadi di alam dunia, sebagaimana hal tadi disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syarbini dalam tafsir beliau. Ini bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Kalau nggak salah pengarang kitab Al-Ighna Al-Khatib Asy-Syarbini Gus ya. Al-Khatib Asy-Syarbini nggak salah pengarang Al-Ighna Al-Khatib ya. Dia kayak itu Al-Ighna. Nggak tahu Gus. Tapi nggak punya. Ngapain jadi murid? Tuh, perasaannya Al-Imam Asy-Syarbini bisa dimutin ente. Satu di antara keramatnya itu Allahu Akbar. Satu masa terjadi orang kehabisan air. Orang kehabisan air. Dia megang tongkat. Ini satu di antara keramatnya. Itu tongkat yang dia pegang, makna apa bahasa bebasnya, hai tongkat, jadilah kamu manusia yang bisa memenuhi hajat orang lain. Hai tongkat, jadilah kamu manusia bisa memenuhi hajat orang lain. Saat itu Allah Ta'ala kehendaki tongkatnya jadi manusia dan ngangkutin air. Paham ente? Tuh keramat Al-Imam Asy-Syarbini. Allahu Akbar ente. Paham ente? Tuh Al-Imam Asy-Syarbini. Gimana tuh? Orang sekarang lihat gitu lihat ada sihir. Dia yang nggak percaya tukang nyihir. Alhamdulillah. Memang orang kalau rajin ke toko buku cari yang ada artian, ya beli yang ada artian. Itu. Ini saya bang pindahin tulisan itu. Nah, rajin amat ya. Buku Jen serta lughat karangan Syekh Muhammad bin Umar Nawawi, orang Banten. Orang Banten Samkuring Banten, diterjemahkan dengan bahasa Indonesia oleh Kiai Haji Ahmad Maki bin Haji Abdullah Mahfuz, pimpinan Ma'had As-Salafiyah Al-Islami Babakan Tipar Cisaat Sukabumi. Ghafarallahu lahu wa li walidayhi wa jami'al muslimin, amin. Kalau masih ada kitab-kitab yang diterjemahkan oleh orang baik, untung buat orang yang nggak tahu bacaan kitab. Tapi sebodoh-bodoh orang yang nggak tahu bacaan kitab, dia bisa baca tulisan atau bacaan bahasa Arab. Manfaat itu ilmu. Saya dengar ente. Ane kepengen kalau ada orang pintar menerjemahkan kitab-kitab. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada mereka, sebab mereka tahu ilmunya. Tapi lebih jauh dari itu, harapan ana tuh jangan hanya menerjemahkan. Terjemah sekian baris, ambil intisari atau jelaskan apa yang ada dalam terjemahan, sehingga orang itu terjemahannya mengerti, lalu intisari atau kesimpulan dari apa yang ada dalam terjemah beda soalnya. Nah, yang Anda butuhkan tuh penjelasannya. Jadi terjemahannya ada, tapi juga si penerjemah memberikan penjelasan dari terjemahan yang dibuat. Tuh yang Anda kepengen. Seperti Anda bikin fiqih, Anda bikin tauhid, kan begitu. Anda bikin kumpulan-kumpulan doa itu, ya bukan karena apa-apa, ya. Mana yang Allah pelihara Anda bisa terjemahin, sekaligus Anda bikin penjelasan. Tuh, kan nikmat kita kalau tahu terjemahan, ada penjelasannya enak, bisa bakal ngajar. Kasar kata, sebodoh-bodoh orang baca dia ngerti. Sebodoh-bodoh orang baca dia ngerti. Contoh karangan-karangan yang beredar, yang sekarang udah nggak mampu nyetak lagi. Kalau dasarnya sudah ada, dia baca, nggak harus menguras otak. Cukup dia baca pelan-pelan, paham tuh penjelasan yang ada di buku Anda. Mau logo kayak mau sorof kayak mau lain ini, paham dengan sendirinya. Nggak membutuhkan penjelasan orang lain. Masih lama ini anak. Oh, iya. Masih 30 tahun lagi di hidup. Kasih ente. Sehat. 30 tahun hidup baru mati. Bayangin ente, bisa begitu ente keramat. Iya. Bayang, paham ente, Allahu Akbar tuh. Bisa begitu. Enggak bakal mati enggak. Pakai biasa nih. Kurang netek. ada orang anak kecil yang kurang netek sakit.
panas meriang. Lakinya lihat, lu nggak netein udah seminggu. Iya bang, tapi lagi kering. Saya bilang kering, waktu gue nyot ada. Waktu gue nyot ada, ya abang beda bang, dia kan belum bergigi. Dia biar gua pancing dulu. Tuh, dipancing lakinya keluar tuh, udah. Tuh. Tuh, paham tuh ilmu tuh. Tuh kerawat bisa begitu deh. Enggak bakal matinya, sudah jangan ini. Udah gitu, enggak apa-apa. Udah ini, udah enggak apa-apa. Masih lama ini anak 30 tahun lagi baru dia meninggal. Bapaknya meninggal sudah. Terjadilah apa yang disampaikan oleh orang tuanya dia 30 tahun kemudian baru meninggal tuh. Alhamdulillah bercanda nih. Ada punya orang tua. Kalau sakit kan mengkhawatirkan. Sakit mengkhawatirkan. Wah, udah yang dia cucu namanya. Itu lagi diceritain. Telepon mendadak, sepertinya lagi sakarat. Pulang cepetan, jangan kayak lama-lama. Tapi der. Sudah berangkat sudah. Yang mau ngasih duit belakangan simpan aja, bisa gua panggil, atau bisa gua mampir lagi. Drak. Nah, duduk dulu. Pas maghrib kita di rumah. Dapat kabar, datanglah gitu ke orang sakarat. Kan punya orang tua. Panggil, ya. Oh, bukan. Bukan. Yang lain kan udah ketakutan. Kok Umi aneh nggak gimana? Anda punya Umi, tenang aja di dapur. Tenang aja. Kan biasanya kan suami istri kan kok laki kelihatan lagi sakit mendekati ajalnya kan, ya bini udah nggak bisa dia ngomong ya gampar kita. Jangan kayak nanya abah lo, lu lihat sono. Kayak enak. Tuh mak kita kan begitu. Udah Umi aneh bingung, udah tenang aja. Pas ngeliat Anda punya orang tua, udah ngegelepak begitu, miring, udah nggak bisa ngomong. Mau baca doa nggak bisa nih, mau doain nggak bisa. Anda pegang badan, wah, nggak memungkinkan. Mundur, bikinin air, plak, kurang lebih seperempat jam Anda ngadep kiblat, kasihin dengan cara apapun juga, mesti kena nih air ke mulutnya. Mau ke kancing, mau, tidak apa-apa. Ya, orang yang nggak ngerti jawaban apa? Udah ngaco ngomongnya udah. Orang nggak paham ente. Ada orang bahasa ngaco, ada orang ngaco bukan bahasa ngaco. Contoh ente biasa baca selawat yang kita biasa di Majlis Taklim, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh kan begitu tuh. Ada baca-bacaan ente yang khusyuk yang biasa ente dapati di Majlis Taklim. Ini doa-doa tertentu. Tuh, misalnya atau Fatihah tertentu yang suka anda baca diam-diam ente niru. Waktu ente dalam keadaan entah wallahu alam kosong atau bagaimana buat ente pribadi, ya pikiran lagi stres, timbulnya ngaco. Nah, ngaconya itu tuh keluar tuh salawat ente. Keluar doa-doa ente yang ente diam-diam tuh suka anda kasih doa ente amalin di rumah tuh doa. Keluar gitu-gituan. Paham? Waktu keluar gitu-gituan, orang yang melihat yang nggak tahu, udah ngaco, ngomongnya udah ngaco. Tapi bagi orang yang tahu, terutama anak yang biasa baca-baca, sebagaimana apa yang ente ucapkan dalam keadaan tidak sadar, ngerti gak anak? Ngerti. Oh, apa-apa ini, bukan apa-apa ini. Oh, udah begini. Dipaksain namanya Habib Salim, wallahu alam, Habib Salim bilang 3 sendok, baru tuh mulut yang kekancing terbuka. Baru Ali datang. Baru mau dibawa ke rumah sakit. Nggak apa-apa ya, saudara. Nggak apa-apa. Udah kan udah. Nggak apa-apa udah. Udah tinggalin dengan guru tuh. Dasar orang tolol pada. Dasar orang-orang jahil. Dasar orang bodoh, nggak bisa melihat sesuatu di balik sesuatu, kesian. Oh gitu ya. Jadi ente kalau ngaco-ngaco jangan manggil ana. Baru ngaco, nggak terima dia.
Enggak. Pokoknya bagaimana dia aja deh. Tadi lo ngomong lo nggak terima dia, sekarang gimana dia aja? Lo mau apa sih? Enggak, pokoknya gue panggilin dia. Nah lo, panggil. Ada temen, dia ngaji Musahawi. Udah panggil Musahawi aja. Gitu. Tuh orang yang lagi ngaco dengar, lu jangan panggil Ustaz, jangan ketahuan gue sama dia. Nanti kok ngaco-ngaco jangan deh. Kok baru sekadar minta air aja boleh, manggil aneh jangan minta air aja mana sudah Ustaz, ini ngaco deh. Ini ngaco bener apa ngaco mau mati? Terserah Ustaz, ya biar mati aja deh. Ngasih temen 30, ngasih 30.000 3 bulan, ya Rob biar mati. Wah, ini udah tinggal lanjutannya aja deh. Gitu. Riwayat berikutnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayyidina Umar belum sempat ane tukil lagi. Gitu. Ini kan kok nukil tiga pagi, yaitu siang, bebarengan matahari. Gitu. Antum biar sabar aja sementara ini memang belum itu. Intinya malam Jumat apa? Malam Jumat ketiga, malam Jumat keempat orang-orang sini bodoh sih, nggak ada yang mau ke Bukit Duri. Intinya malam Jumat ketiga, malam Jumat keempat, Allahu Akbar ente. Melengkapi semua yang ente pernah tahu dari mulai sampai ente belajar akil balik dalam Islam sampai ente sekarang tuh melengkapi itu pelajaran malam Jumat ketiga dan malam Jumat keempat. Allahu Akbar ente. Yang ente nggak pernah denger, ente nggak ada itu penjelasan aneh itu malam Jumat ketiga dan malam Jumat keempat, nggak pernah denger ente ngaji di mana kayak se-Jakarta ngaji nggak? Ada, ente nggak dengar ngaji se-Jakarta. Hanya ada orang-orang tertentu bukan nggak tahu, nggak berani, nggak mau ngejelasin. Kenapa? Dia takut jadi fitnah. Tuh, orang soleh itu kalau ngejelasin sesuatu, ya orang alim soleh kalau ngejelasin sesuatu takut timbulnya fitnah. Tuh, kok menjelaskan kebenaran sesuatu dikhawatirkan timbul fitnah. Maklum, sikon sudah nggak memungkinkan lagi menjelaskan hal itu. Tuh, sikonnya manusia sekarang sudah nggak bisa lagi dijelaskan kebenaran. Kalau kebenaran syariat mereka sudah berpaling menerimanya, apalagi kebenaran orang-orang soleh dengan keramatnya dianggap udah satu hal yang mustahil. Tuh, makanya mereka nggak mau jelaskan. Jaga fitnah, gampang jadi tuduhan orang yang kagak. Kok aneh kagak? Justru Anda menjelaskan untuk bisa memelihara kemurnian, kesucian, keanggunan para wali Allah, sehingga ente nggak dibodohin oleh perilaku manusia yang gayanya ke orang soleh. Tuh niat aneh lain-lain. Jadi dua-duanya dibenarkan. Sayang ente. Kok ada waktu datang ente? Mulai pakai kacamata pada bulan Oktober tahun 95. Ada bacaan itu. Mulai pakai kacamata pada bulan Oktober tahun 1995. Tuh, aneh setiap peristiwa. Ada yang berkenaan dengan pribadi yang dicatat. Dan ente mohon maaf ini bisikan setan. Tapi bagaimanapun juga yang penting itu setan nggak ganggu anak untuk jadi terus berasa sesuatunya. Mohon maaf Ridho, karena kitab-kitab wali Allah yang Anda baca, satu di antaranya itu jadi penyesalan bagi orang yang mencari tahu perjalanan seorang wali besar itu, sehingga dikatakan bahwa sayang manusia besar tadi tidak tercatat, ibarat keramat nggak tercatat keramatnya, sehingga sedikit sekali orang yang mengetahuinya, kan begitu. Kenapa harus disesali? Sebab keramat bagaimanapun keadaannya pelajaran buat kita bahwa kebenaran Allah Ta'ala itu sesuatu yang absolut, yang mutlak. Lalu keramat itu adalah merupakan cabang daripada mukjizat Rasulullah SAW, kan begitu. Karena jarang yang catat sehingga disesali oleh orang-orang soleh lainnya. Sayang, itulah akibatnya. Kok orang Betawi bilang kehilangan obor, mati obor, padahal masih family, cuman mati obor, kan begitu. Nah, bagaimanapun manusia kalau dia mati obor, bisa saja antar saudara nggak saling kenal, sebagaimana orang nggak saling kenal suka salah paham, kan begitu. Sehingga isu bentuk apapun juga sama orang yang nggak kenal, sama-sama nggak kenal bisa diterima dengan mudah. Tapi kalau satu sama lain saling mengenal,
antara satu famili dengan famili lainnya, antara satu muslim dengan muslim lainnya, ada apaan kayak tidak bisa. Dia saudara aku, orang baik, keturunan baik, biasa kumpul di tempat baik. Tak nantinya dia berbuat begitu. Tuh keramat para wali Allah di antara hikmahnya juga sama begitu. Jadi ingatan-ingatan buat orang sesudahnya. Inti, mohon maaf, Ridho ngomong bercanda. Mudah-mudahan Allah dan sallallahu alaihi. Perasaan antara satu hari satu malam. Setelah anda itu kitab, wah, mohon maaf Ridho, aneh banyak tuh ngalamin gitu-gituan. Dalam perjalanan aneh ngajar ke sana kemarin ini, jalan 12 tahun ceramah khutbah, banyak tuh ngalamin tuh hal-hal yang gak masuk akal. Bukan aneh aja yang ngalamin. Oh iya, orang-orang ngomong gitu. Contoh waktu aneh ngajar di mana? Di rumah Syahrul. Contoh ngajar di rumah Syahrul. Kan semua lampu mati. Di Bekasi, anda pernah ngajar di Bekasi di rumah Syahrul tuh, anak usaha Anwar Ali. Lampu mati, semua mati. Kan begitu? Tapi waktu aneh datang, aneh lihat di jalan, ya lampu mati, gimana ngajar ya Rob? Susah ngajar Rob. Allahumma, hanya rumah orang yang aneh akan ngajar di situ sajalah yang nyala sendirian. Dan itu saksinya puluhan orang. Itu aja yang nyala sendirian. Itu kan mesti tercatat, tapi nggak tercatat. Kan begitu. Itu bismillahirrahmanirrahim. Itu 1001 macam tuh kejadian begitu. Kan nggak pernah ada yang catat. Nggak pernah. Aneh ingat gitu. Oh, 1001 macam tuh gituan yang aneh alami. Tuh, baik orang yang kasih tahu maupun sadar tidak sadar, ya, melihat selalu. Tuh, bisa dengerin deh. Itu kalau mau dianggap keramat, itu keramat sebetulnya. Kalau mau dianggap keramat, jujur itu keramat. Sama Habib Abu Bakar Gresik begitu. Ngerti ya? Dari buncitnya Belanda anak Habib Abu Bakar Gresik, ngerti anda? Keran dimatiin, keran ledeng dimatiin dari pusat. Habib Abu Bakar Gresik warung warteg deh begitu. Warung. Itu keran dimatiin deh. Dari pusat, pame dimatiin, sudah nggak ada yang jalan. Semuanya. Tapi giliran dia mau cuci tangan, kayak kita mau nyuci gelas, ya, dibuka tekan, keluar aja sebetulnya dia. Oh gitu, itu apa itu namanya itu? Itu keramat. Sampai begitu tuh. Anda banyak ngalamin tuh. Ceramah, dang. Kan begitu. Lalu berhenti jam 11 kurang 14. Haji Deden, Awi, atau lagi yang gemuk siapa namanya itu? Haji Deden, Awi, apa? Edi, tuh yang aneh ingat 3 orang tuh. Ini ceramah selesai paling lambat jam 11 kurang 10 udah habis. Pahit total general jam 11 udah speaker udah turun tuh kejadian itu bet. Tapi suara aneh ceramah masih berjalan. Oh, sehingga dia yang nggak tahu tempat atau alamat di mana aneh ceramah nyari. Perasaan Haji Deden waktu itu nggak ikut, perasaan lupa. Tapi 3-4 orang yang ikut termasuk Haider kalau salah tuh. Nyari tuh Ustaz ceramah. Jadi dia tahu alamat di mana aneh ceramah melalui apa itu? Pendengaran suara di speaker aneh lagi ceramah terus sampai ketemu itu alamat. Padahal jam 11 aneh udah kagak ada apa-apa, speaker udah diturunkan, tapi ceramah itu masih berjalan dan dia sampai ke masalah antara jam 12 atau 12 seperempat. Udah turunnya speaker jam 11 itu acara. Itu apa tuh? Itu keramat begitu deh. Waduh, 1001 macam mana alamin. Belum lama di Al-Busrah begitu juga. Geran aneh bukan ngajar tapi aneh datang. Suara orkes sekencang-kencangnya. Aneh belum Fatihah. Kasetnya masih ada, aneh ngomong. Orang bikin acara, mau orkes kayak mau bioskop terserah. Tapi tolong jangan diarahkan suara speaker tadi, ya, dangdut, orkes dan sebagainya ke arah Majelis Taklim Al-Busrah. Jangan bebas Anda buat acara. Dia lagi itu suara speaker. Kan begitu. Tidak lama malam itu juga ada beberapa orang di Al-Busrah kan begitu, nggak ngaji, nonton orkes, nggak ngaji deh. Kan untuk bisa membuktikan sesuatu kan ada
Nggak bisa kita cerita pribadi, sementara bukti kagak ada. Kebetulan beberapa orang di Al-Busra biasa ngaji malam minggu, dia tahu bukan giliran anak, dia nggak datang, dia nonton orkes tuh, orkes bioskop lupa ada tuh. Waktu aneh ngomong begitu tuh, dang sampai pada ngajar, di sana blep mati itu, blep mati, enggak ketahuan sebabnya mati ya itu speaker udah habis tidak lagi bersuara. Nah, orang bubar, termasuk orang Al-Busra bubar. Wah kenapa nih kok speaker ikut takut itu mati sendiri ya orang bubar dari nonton itu oleh non pada jam yang sama dibubar bubar. Oh iya anak-anak sih itu bioskop di mana itu entah berapa kilo 4 kilo dari Al-Busra. Iya sih nonton di sana. Tuh kenapa tuh speaker mati begitu aja? Mati ya terus udah orang baru nonton. Itu pada saat aneh ngomong gitu, blak pas mulai Fatihah di sana matiin dia deh. Mati terus dibuktikan sama beberapa orang. Kan antik bisa begitu. Antik kan deh? Kalau speaker bisa mati dari jarak jauh, udaan manusia gue udah pakai doa. Udaan manusia hidupnya mati. Gimana kok gak mati? Tetap itu doa atau sumpah berjalan dan mulai inti hidup sampai mati. Bisa paham mana nanti? Mati Anda, itulah anak. Nggak bisa ditutup, nggak bisa dibentengkan dengan apapun juga. Matinya aku tetap kematian buat kamu. Tuh biar tahu ente lidah anak. Matinya anak tetap kematian buat kamu. Azab Allah Ta'ala nggak pernah henti. Sejak anak mati terus sampai hari kiamat ketemu lagi ente terus kekal abadi ente. Lo mau kenal anak di situ ente. Bernama itu Sumedang ujung Jawa. Beruntun musuh-musuh anak. Beruntun seminggu. Emang jalan 2 minggu nih baca doa di sini guys ya. Doa emang lagi dahsyat. Aneh kalau masuk ke satu wilayah musuh mengintai anda tahu ente. Musuh. Allahumma ke al-mubarakah muter wasono kayak jalan. Bebrayang dong. Tuh anak kau mau tahu ente. Boleh anda nongkrong, boleh anda dari jauh. Wah. Ini tumben nih, Tuhan pelihara. Jalan adem. Mudah-mudahan minjem ngasih duit nih. Biasanya sangka baik Tuhan buktiin biasanya din. Udah capek besok mengajar bulanan bahan banyak. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Mau baca kitab dari tulisan yang gede aja begini. Tahu enggak? Ini mana? Apa? Ini kayak sana aja di daerah sana. Beli atau lagi beli duit 6.000 7,5 20.000 segini termasuk murah Gus buat nulisnya kan capek lo lagi 20 itu nanti gampang deh potong hadiah ya. Kita kalau lihat murid masih megang duit minta duitnya jual murid kelihatannya nggak megang duit gue jangan deketin dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Subhanallah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. الذي لا تنام واقفنا بركنك الذي لا يرام واحفظنا بعزك الذي لا يضام واقلعنا في الليل وفي النهار وارحمنا بقدرتك علينا أنت ثقتنا ورجاؤنا فكم من نعمة أنعمت بها علينا ضل لك بها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها ضل لك بها صبرنا وكم من خطيئة ركبناها فلم تفضحنا فيا من قل عند النعمة شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بلائه صبرنا فلم يخذلنا ويا من رآنا على الخطايا فلم يعاقبنا يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا الأيادي التي لا تحصى عددا ويا ذا الوجه الذي لا يبلى أبدا ويا ذا النور الذي لا يطفئ سرمدا نسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم وأن تخفينا شر كل ذي شر
وأن تخفينا شر كل ذي شر وأن تخفينا شر كل ذي شر وأن تخفينا شر كل ذي شر وأن تخفينا شر كل ذي شر وأن تخفينا شر كل ذي شر وأهلينا ووالدينا وتلاميذنا وتلميذاتنا وأخواننا وإخواتنا وإخواتنا وجميع المجاهدين في سبيلك أينما كانوا وجميع المجاهدين في سبيلك أينما كانوا وجميع المجاهدين في سبيلك أينما كانوا وأن تخفينا وإياهم شر كل ذي شر وأن تخفينا وإياهم شر كل ذي شر وأن تخفينا وإياهم شر كل ذي شر بك ندرأ في نحره ونعوذ بك من شره ونستعينك عليه اللهم أعنا على ديننا بدنيانا 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 وعلى آخرتنا بالتقوى 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 واحفظنا فيما غبنا عنه واحفظنا فيما غبنا عنه واحفظنا فيما غبنا عنه ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين يا من لا تضره الذنوب ولا تنقص المغفرة يا من لا تضره الذنوب ولا تنقص المغفرة يا من لا تضره الذنوب ولا تنقص المغفرة اغفر لنا ما لا يضرك 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 وهب لنا ما لا ينقصك وهب لنا ما لا ينقصك وهب لنا ما لا ينقصك يا إلهنا يا إلهنا يا إلهنا يا إلهنا نسألك فرجا قريبا 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 وصبرا جميلا وصبرا جميلا وصبرا جميلا وصبرا جميلا وصبرا جميلا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك العافية من كل بلية ونسألك العافية من كل بلية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك دوام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الدوام العافية ونسألك الغنى عن الناس ونسألك الغنى عن الناس ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بك نستدفع مكروه ما نحن فيه 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 ونعوذ بك من شره ونعوذ بك من شره ونعوذ بك من شره ونعوذ بك من شره يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Itu buat ente juga ya, kapan waktu Allah tiara aneh pulang ke rahmatullah tuh masing-masing ente tuh punya catatan pribadi, pengalaman pribadi ente waktu ente ngaji aneh peristiwa itu bukan peristiwa yang nggak masuk akal aja, peristiwa yang sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan, sangat mengecam sangat yang nggak enak gitu, seperti dulu malam G30 SPKI malam 30 September tuh orang kiriman surat dan peristiwa beberapa puluh pemuda begitu catat itu
Cocok. Iya. Pengalaman ente ngikutin ana dari tahun sekian. Peristiwa-peristiwa yang aneh alami waktu usaha ngaji di sana, di sini, di sana. Sejelek-jelek peristiwa apapun catat di buku ente. Cocok aneh yang catat. Aneh yang catat. Boleh jatuh di ujub, boleh jatuh di ria, boleh jatuh di sombong. Sekurang-kurang catatan pribadi buat anak yang Allah pelihara sejauh itu, itu bisa dikhawatirkan ngurur, tipu daya setan. Tuh, tapi kalau ente pengalaman pribadi ente, dimana ente ngaji kan nggak sendirian, ente kan ngaji bawa temen, iya, yang mengalami hal-hal tadi kan ente juga atau teman ente juga atau kadang-kadang ente di rumah sendirian. Di rumah sendirian, entah bagaimana pada malam hari atau gimana, Allah Ta'ala kehendaki, kok ada anak tahu-tahu datang. Kan begitu tuh. Contoh pengalaman Pak Arsan, iya, pengalaman Ane, Agus, Latif, Nanang waktu lagi ada anak muda yang fitnah Ane sejauh itu, yang Ane main tukang main di disco, ingat gak Gus? Ane tukang main di disco, tukang main di apa dia mana? Melatih rumah mana? Boleh? Apa? Matran apa sih? Iya di Matra diskotek itu hampir Ane mau siramin air kopi yang sepanas-panasnya. Kan begitu, pada malam yang bersamaan Ane lagi ribut, bukan ribut apa ya, Ane kesel orang fitnah gue gila waktu sejauh itu, di mana fitnah itu datang di diri Ane pada saat Ane sedang mengarang ilmu nahu, ilmu sorof. Fitnah datang dilihat Ane pada malam itu tuh lagi di disco gitu, iya.